Potret kepribadian beliau dalam ibadah. Di antara beberapa nukilan dari para ulama kita tentang kesungguhan beliau dalam ibadah dan menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Makki berkata, "Aku melihat Taus dan di antara kedua mata beliau tampak bekas sujud." Dari Ibnu Syuzib ia berkata, "Aku menyaksikan jenazah Taus di Mekah pada tahun 150 manusia menyebut-nyebut dan memuji beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Abu Abdirrahman, ia telah berhaji sebanyak 40 kali." Dari Daud bin Ibrahim, ia menceritakan bahwa suatu hari seekor singa menghalangi jalan kaum muslimin. Orang-orang melakukan ronda di malam tersebut, di waktu sahur singa tersebut baru pergi meninggalkan tempat tersebut, maka semua orang baik di kanan maupun di kiri merebahkan tubuh-tubuh mereka dan tertidur. Maka berdirilah Taus untuk qiyamul lail, salat malam, hingga ada seorang yang menegur beliau, "Apakah engkau tidak tidur? Bukankah engkau semalaman berjaga malam?" Taus mengatakan, "Akankah seorang muslim tidur di waktu sahur seperti ini dan tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Dalam Zuhud, Abu Ashim An-Nabil berkata, "Telah datang putra mahkota, yaitu putra dari Sulaiman bin Abdul Malik. Ia datang dan duduk di dekat Taus, namun beliau tidak menoleh kepadanya sedikit pun. Lalu seseorang menegur beliau, 'Putra dari Amirul Mukminin telah datang di sisimu, tetapi mengapa engkau tidak mau menoleh kepadanya?' Beliau menjawab, 'Aku ingin mengajarkan bahwa hendaknya seorang hamba bersikap zuhud dari apa yang ada di hadapannya.'" Dari Abdullah bin Bisir, ia menceritakan bahwa Taus al-Yamani memiliki dua jalan untuk menuju masjid, satu jalan melewati pasar dan ada satu jalan yang lain. Sehari ini beliau lewat jalan ini, dan jalan yang lain pada hari berikutnya. Apabila beliau memilih jalan yang melewati pasar hingga melihat kepala orang-orang yang tenggelam dalam dunia dan kehinaan, maka beliau tidak bisa tidur di malam harinya. Dari Ibnu Taus ia berkata, "Aku mengatakan kepada ayahku Taus bahwa aku hendak menikahi gadis, lalu beliau mengatakan, 'Kalau begitu pergilah untuk nazar.' Aku memakai pakaianku yang terbaik, aku berkeramas, dan berdandan sangat rapi." Setelah beliau melihat kondisiku seperti itu, tiba-tiba beliau mengatakan, 'Duduklah dan jangan engkau pergi.'" Dalam wara, beliau adalah seorang yang wara dalam berfatwa, tidak asal menjawab pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Beliau senantiasa berhati-hati, karena khawatir apa yang beliau fatwakan ternyata tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ayub ia berkata, ada seorang yang hendak bertanya tentang sesuatu masalah kepada Taus, lalu beliau mencelanya karena banyak bertanya seraya mengatakan, "Sungguh ia hendak menjadikan di leherku tali yang aku diputar dengannya." Karena kehati-hatian beliau, dan takut jawabannya itu dipertanggungjawabkan di sisi Allah kelak. Al-Hafiz berkata, Amr bin Dinar telah mengatakan, "Sungguh aku tidak melihat seseorang yang lebih wara, dan menjaga diri dari sesuatu yang ada di tangan manusia, daripada Taus." Ibnu Abi Sufyan berkata, "Saya tidak melihat seorang berilmu yang lebih banyak mengucapkan kalimat, 'Aku tidak tahu masalah tersebut,' kecuali Taus." Ibnu Uyainah berkata, orang-orang yang selalu menjauhi kepemimpinan ada tiga, Abu Zar di zamannya, Taus di zamannya, dan Sufyan ats-Tsauri di zaman beliau. Beberapa perkataan mutiara beliau, dari Abu Najih dari bapaknya, bahwa Taus berkata kepadanya, "Barang siapa yang berbicara tentang kebaikan dan ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik daripada seorang yang diam dan bertakwa kepada Allah." Dari Ibnu Taus dari bapaknya Taus radhiyallahu anhu ia berkata, "Bakil adalah seorang menahan harta miliknya sendiri, adapun Syu adalah seorang yang mengharapkan harta milik orang lain dengan cara yang haram." Dari Taus, ia berkata, "Tidaklah seorang anak Adam berbicara kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisapnya, sampai pun rintihannya tatkala sakit." Dari Hisyam bin Hujair dari Taus radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Tidak sempurna ibadah sembelihan seseorang pemuda sampai dia menikah." Beliau meninggal dunia pada tahun 100 Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Taus bin Kaisan dan menempatkan beliau di tempat yang tinggi dan mulia di sisinya. Amin. Mutiara teladan. Beberapa catatan penting dari perjalanan hidup beliau yang hendaknya menjadi qudwah teladan bagi kita adalah: seorang muslim diajari untuk saling menasihati demi kebaikan dunia dan akhirat.
Nasihat tetap diberikan sampai pun kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya daripadanya, tentunya dengan cara-cara yang baik tanpa harus menghinakan atau merendahkan kedudukannya. Merupakan sifat baik para as-salaf as-solih yang hampir-hampir sifat itu hilang di zaman kita adalah sifat wara dan zuhud terhadap dunia. Sifat itu akan benar-benar tampak pada diri seorang muslim, apabila ia memahami dengan baik hakikat sebuah kehidupan, bahwa kehidupan yang sebenarnya yang hakiki dan kekal adalah kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia, sehingga apapun mereka korbankan demi mendapat kebaikan akhirat sekalipun harus merasakan payah tatkala di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Taus bin Kaisan dan para as-salaf as-solih yang telah mengajari kita untuk selalu mendalami ilmu agama, mengajarkan, dan mendakwahkan kepada orang lain, sebagaimana ini adalah tugas setiap nabi dan rasul dan juga tugas setiap muslim sesuai dengan kadar kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam setiap perbuatan, mereka mengawalinya dengan ilmu dan mengakhirinya dengan ilmu pula. Wallahu a'lamu bisyawab.